Siap, gerak, lencang, depan, gerak. Tegak, gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Boleh berdiri dulu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap-siap sempurna ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali. Terima kasih. Foto dulu ya. Hari ini gimana kabarnya? Ada yang apa? Izin atau sakit? Semuanya hadir ya? Hadir. Yang piket hari ini? Siapa? Kelompok mana? Udah piket? Dicek ya? Oh, itu ada sampah tuh, coba dicek di bawah. Nah, ada plastik, itu harus makan pororo kayaknya. Iya, dibuang makan sampah ya. Coba silahkan dibuang dulu lewat belakangan. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita mempelajari materi apa? Iya, penyebaran agama Islam di Indonesia. Apa aja? Perdagangan. Coba ada yang masih ingat nggak kira-kira nih ya alasan apa sih perdagangan itu menjadi salah satu masuknya agama Islam di Indonesia? Ada yang tahu? Jutaan? Siapa-siapa? Ya, boleh. Utang Indonesia yang strategis sehingga banyak pedagang yang singgah di Indonesia, termasuk pedagang muslim dari Timur Tengah dan juga India. Nah, di situ semua para kalangan itu berinteraksi, baik dari kalangan raja, bangsawan, juga rakyat menengah ke bawah. Nah, disitulah Islam
Islam mulai masuk pada saat itu juga berbarengan dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha, sehingga Islam itu lebih mudah untuk masuk dan berkembang di Indonesia. Iya, tepuk tangan dong. Nah, kemudian perkawinan. Siapa yang mau coba? Oh, sip, monggo, Mbak. Jadi, pedagang yang datang ke Indonesia akan menetap dan membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Tapi menikah dalam agama Islam itu tidak sah jika berbeda agama. Maka penduduk setempat itu harus memeluk agama Islam terlebih dahulu, Bu. Dan Syarat masuk agama Islam ada yang tahu nggak? Syarat. Iya, ada. dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, udah pernah dengar bandnya lagu SID? Orang Bali, dari Bali, band indie tapi dia sudah terkenal. Pernah ya denger ya? Pernah, Bu. Iya, SID dari Bali. Ada kutipan dari kata-katanya itu. Hari ini adalah anugerah. Kemarin adalah sejarah. Esok itu masa depan. Jadi, Ibu berharap kalian itu menciptakan sebuah sejarah yang indah, ya, agar masa depan kalian itu jadi indah juga, gitu ya. Tepuk tangan dong. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan cara penyebaran Islam di Indonesia melalui kesenian dan menyajikan hasil produk tokoh pewayangan Punakawan dengan baik. Oke. Gambar apa itu? Kesenian? Tradisional. Kesenian tradisional. Apa itu? Gambar apa ini? Gamelan, wayang, dan sebagainya. Ya, di situ ada gamelan. Gamelan itu alat musik dari mana? Jawa. Kemudian ada apa aja selain gamelan musik? Wayang golek. Wayang orang. Berarti ada berapa? 3. Apa aja? Nah, dari 3 ini kita akan membuat sebuah wayang. Kemudian, tetapi tidak menggunakan kulit, menggunakan bahan-bahan yang sudah kalian sediakan dari rumah. Udah bawa belum? Bawa. Nah, nanti Ibu akan membagi kelompok. Ibu berharap kelompoknya itu semuanya aktif. Jadi, Ibu akan membagi kelompoknya sesuai dengan hasil dari penilaian yang minggu lalu ya, Nah, untuk kelompok pertama itu Abrilian, Neza, Arya, Saskia, Citara, Fauzan. Kelompok 2 Fatin, Bagas, Askia, Wulan, Sabrina, Nelia. Kelompok 3 Banyu, Kailila, Ayu, Vika, Ratri, dan Novita. Kelompok 4 Asri, Raisa, Monita, Widya, Bintang, dan Ella. Sudah tahu kelompoknya? Sudah. Monggo bergabung dengan kelompoknya. Kelompok dapat 1. Ya, dapat 1 dari kelompok tersebut. Dan Ibu mau perwakilan dari kelompoknya untuk maju memilih amplop ini. Kira-kira kalian dapat apa ya tokohnya? Ayo, siapa yang mau maju? Maju, sat, monggo milih. Dibuka. Dapat apa? Dapat tokoh apa? Nah, silahkan diambil sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan di
Ya, dengan teman-teman berkelompok dan mulai dikerjakan. Waktunya hanya 45 menit ya. Ya, dimulai dari sekarang. Karena waktunya cuma 45 menit. Bisa minta lagi di depan ada. Ini batasnya mana sih yang putihnya aja? Hati-hati ya, jangan sampai kena baju. Ini warnanya nanti Kan sudah dikasih juga kan? Ya. Apa mau dikasih warna yang lain? Oh enggak. Kalau kalian mau mencampurkan warna juga boleh. Ya. Bisa? Sampai bibirnya serius sekali banget. Gemeteran. Takut mencong ya? Iya. Ini udah sampai mana? Woi, semangat. Dah. ini gede nih. Yang tajam. Tajamnya apa? Yang itu tajam. Ini kuasa ini. Kita dapat tugas main wayang. Oh yang ini juga ya? Oh iya ini lupa.
Udah biasa kok ya. Iya. Kemarin yang semester 1 yang terkait tentang ini ya, penyebaran Hindu Buddha di Indonesia ya. Iya, kalau sekarang yang Islam. Jadi udah pernah pengalaman lah. Pakai penggaris? Nggak bisa. Tapi kalau yang udah selesai bantu temannya itu. Jahit tangannya. Bagas, kamu cuma ngora miring. Dibantu temennya nak. Finishing ya? Udah finishing. Iya. Menit lagi, tambahan dua ya, dua ya, yuk 2 menit lagi, yuk. Yo, yang lainnya bisa diambil sampahnya, dibuang ke kotak sampah. Fauzan udah gak mau kalah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami lakukan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Neza Ada Kalfani. Ini Abilian Anjani, Saskia Anggraini, Cita Arbain, Arya Dilarama, dan Fauzan Zaki. Dapat karakter Bagong. ya. Bagaimana filosofi karakter tokoh pewayangan Bagong? Tubuhnya gemuk, bermata bulat lebar, mulutnya pun tak kalah lebar serta memiliki watak yang suka bercanda atau berburu, itulah Bagong. Dalam kisah pewayangan, tokoh ini merupakan anak ketiga Semar setelah Bareng Petro. Konon Bagong merupakan bayangan Semar yang diturunkan di dunia ini untuk menemani Semar yang diturunkan di dunia ini untuk menemani Semar dalam bertugas membina para kesatria Pandawa. Dengan gambaran yang unik dan lucu, Bagong digambarkan sebagai tokoh yang jujur serta sabar. Kejujurannya terlihat ketika berbicara, belak-belakan waktu terkesan tidak sopan santun. Selain itu, dia juga dikenal memiliki kesabaran yang amat. Agama Islam di Indonesia. Generasi muda kurang minat karena menganggap seni pertunjukan wayang tidak ekonomis alias tidak sesuai dengan dinamika masyarakat modern yang selalu berpikir efektif dan efisien dengan moto waktu adalah uang, dan juga disebabkan karena bahasa yang digunakan dianggap terlalu rumit dan susah dimengerti, di mana generasi muda lebih mengerti bahasa asing maupun campuran. Pergi ke pasar membeli pita. Jangan lupa membeli alpukat. Semoga presentasi ini membawa berkat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kita ini mau menjelaskan tentang wayang apa? Tidak. Tahu namanya enggak? Tidak. Ini adalah wayang Petro. Iya. Perkenalkan, kami
Nama saya Bintang Muhammad Adit. Nama saya Monita Dinda. Nama saya Ella. Nama saya Asri. Nama saya Raisa. Dan nama saya Widya. Bagaimana filosofi karakter tokoh pewayangan Petruk? Petruk berasal dari kata Fatruk atau tinggalkanlah. Petruk adalah anak kedua Semar. Tokoh Petruk digambarkan dengan bentuk panjang yang menyimbolkan pemikiran harus panjang. Dalam menjalani hidup, manusia harus berpikir panjang, tidak berusaha dulu dan sabar. Bila tidak berpikir panjang, biasanya akan mengalami penyesalan di akhir. Petruk memiliki ciri fisik berbadan besar dan tinggi, kepala besar, bahu lebar, mata terbuka dan jernih, telinga besar, mulut tertawa, dada lebar, perut tebal, tangan panjang, dan kaki yang panjang. Penggambaran fisik yang serba berlebih ini memiliki makna bahwa tokoh ini suka menolong dan selalu memberi kasih sayang terhadap sesama. Tokoh Petruk menggunakan kalung genta, menggunakan Dewala Sutra, gelang dagelan atau gelang bugel dengan ikal kecil di atasnya. Filosofi dari tokoh pewayangan Petruk yaitu mudah dengan begitu banyak kelebihan. Mengapa generasi muda saat ini kurang mengenal budaya Indonesia, khususnya kesenian wayang yang mana dulu pernah digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia? Alasannya, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak muda sekarang menjadi kurang mengapresiasi budaya lokal seperti penunjukan wayang. Seperti dianggap kuno, hanya untuk orang tua. Kan biasanya kalau wayang-wayang itu kan biasa ini ya, orang-orang dulu doang. Jadi anak muda sekarang nggak terlalu suka nih, itu faktornya. Yang kedua, waktu penunjukan yang lama sampai larut malam. Nah, generasi muda saat ini kan masih banyak yang sekolah, kerja, jadi mereka itu seperti kayak takut kurang istirahat buat besoknya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan belum dipahami oleh generasi muda zaman sekarang, karena kan cuma orang-orang dulu nih yang sering nonton wayang kan. Nah, yang keempat, kurang mengalami modernisasi membuat generasi muda merasa generasi dari kami. Kalau saya patuh kalian bilang cakep ya. Bu Dina membawa bonsai. Lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Apa yang bisa kalian pelajari dalam proses kegiatan ini? Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Apa manfaatnya? Kita jadi tahu wayang bentuknya kayak gini. Ternyata lucu juga ya wayang itu, berbagai macam mukanya tuh, bentuknya dari gemuk, bentuknya gede, mukanya besar, hidungnya mancung. Oh, benar sekali, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, ini untuk penguatan ya, untuk penguatan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya, sumber daya alam, sumber daya manusianya, budayanya. Jadi Ibu harap kita sebagai generasi muda itu mempunyai rasa ayo kita lestarikan budaya kita. Apalagi baru-baru ini kan budaya kita banyak yang dicuri ya. Budaya apa saja itu? Contoh satu. Kendang, reog Ponorogo. Kemudian wayang ini juga hampir lo diambil. Apalagi? Batik juga. Dan soalnya dimulai dari sekarang.
terlihat? Oke. Ada 4 orang ya yang nilainya masih di bawah KKM. Nah, nanti untuk nama-namanya bisa Ibu Japri ya. Bisa Ibu Japri. Bangga sekali dengan kalian, dengan antusias, wajahnya berekspresi walaupun agak tertekan. Jangan terlalu tertekan ya. Oke, Ibu penguatan kembali satu lagi. Kenapa sih kita harus melestarikan budaya kita? Budaya itu adalah sebuah pertahanan negara. Kenapa? Karena dulu kita dijajah Belanda, ya kita dijajah Belanda selama berapa tahun? 350 tahun ya. 350 dijajah. Itu dari budayanya dulu, ya dari budaya dulu kita dijajah. Dia memasuki kita dari budayanya dulu, makanya kita dijajah sampai 350 tahun. Nah kita nih sudah tahu sejarah, jangan sampai sekali kita melupakan budaya kita.